Najatul Munafara absen 25. Nama saya Nurul absen 18. Saya Syamati Ningsih akan menjelaskan HAM pribadi. 1. Penegakan. Sepanjang tahun 2023, Konbas HAM menerima 2.753 aduan pelanggaran hak asasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai besar aduan berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dengan lembaga yang paling banyak dilaporkan adalah Polri, Koperasi, dan pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, Komnas HAM melakukan 625 pemantauan, 248 mediasi, dan 1.483 upaya lain. Kasus menonjol yang ditangani meliputi proyek Rempang Eko Citi, kasus Imam Maskur, serta kebakaran Depo Pelita Pelumpang. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih banyak terjadi, terutama terkait penegakan hukum dan aktivitas bisnis, sehingga perlu meningkatkan transparansi dan perlindungan HAM di berbagai sektor. Berita ini terkait dengan ayat pasal 28G. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, berbagai keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa nyaman dan perlindungan, ancaman takutan untuk perbuatan sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua, pelanggaran. Pada Juni 2024, seseorang remaja berusia 13 tahun bernama Arif Maulana ditemukan tewas di Sungai Padang dengan luka memar di tubuhnya. Lembaga Bantuan Hukum Padang menuduh aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap korban dan beberapa remaja lain. Meski pihak Polri membantah tuduhan tersebut, Komnas HAM menilai kematian Arif tidak wajar dan mengindikasikan adanya pelanggaran hukum, sehingga membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hak anak dan akuntabilitas aparat penegakan hukum di Indonesia. Berita ini terkait dengan pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak menuntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini saya Najatul Munafara ingin menjelaskan tentang HAM ekonomi untuk penegakan. Pada 8 Desember 2023 di Lemhanas RI Jakarta, Ketua Komnas HAM Antike Novasigro menjelaskan pentingnya hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia HAM. Ia menegaskan bahwa negara wajib melindungi HAM, sedangkan pelaku bisnis harus menghormati hak pekerja seperti upah layak, kebebasan berserikat, dan melindungi sosial. Artikel juga menyoroti penyeluruhnya perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Prinsip dan sesuai dengan 3 pilar panduan PBB, yaitu negara melindungi bisnis, menghormati, dan korban pelanggaran mendapatkan pemulihan berdasarkan UUD 195, pasal 27, 28D, 28I, serta UUD nomor 39 tahun 1909 dan Perpres nomor 60 tahun 2003. Bisnis harus berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap HAM. Narasumber Lemhanas Go.id yang berkaitan dengan pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pelanggaran. Kasus skandal beras oplosan senilai 100 triliun merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di bidang ekonomi dan panganan. Banyak pelaku usaha mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium
lalu menjualnya dengan label palsu sehingga merugikan masyarakat dan menurunkan kualitas pangan. Peristiwa ini melanggar pasal 28A dan 28H UUD 1945 serta UUD nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan UUD nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjamin hak warga atas pangan yang aman dan bermutu. Pemerintahan wajib menindak tegas pelaku, memperketat pengawasan dan menjamin terpenuhi hak masyarakat untuk memperoleh panganan yang layak. Yang berkaitan dengan pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saya Beatrice Putri akan menjelaskan HAM persamaan hukum. Yang pertama, penegakan. Artikel ini membahas bagaimana negara semestinya menjamin hak asasi manusia melalui pelaksanaan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Walaupun jaminan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai kemanusiaan pada Pancasila, praktik penahanan masih sering dilakukan tanpa bukti kuat dengan potensi menyiksaan atau perendahan martabat terdakwa. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa negara beserta lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan benar-benar adil dan terlaksana sesuai nilai dasar hukum dan kemanusiaan. Dari sumber e-jurnal metalunif.id bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Yang kedua ada pelanggaran. Sidang pleno yang digelar pada 2 Juni 2025 menyampaikan keterangan ahli dan saksi dari pihak Presiden terkait pengujian pasal-pasal di UU Kesehatan, khususnya pasal 308 yang dipermasalahkan oleh pemohon karena dinilai menghadirkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak persamaan di hadapan hukum. Ahli menyampaikan bahwa norma tersebut sejatinya bertujuan menjamin kesamaan akses perlindungan hukum dan kesetaraan antar profesi dalam penyelayanan kesehatan, bukan membatasi atau mendiskriminasi. Namun demikian, tentangan regulasi yang tumpang tindih dan proses pengawasan profesi yang panjang dan menghambat terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam pelayanan kesehatan. Dari sumber mkri.id publik yang berkaitan dengan pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saya Naila Arum akan menjelaskan HAM politik. 1. Penegakan. Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan dominasi politik atas hukum dengan banyak penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, dan keberpihakan penguasa. Hal ini terjadi selama proses pemilu 2024 hingga penetapan hasil. Pemerintah, KPU, MK, dan lembaga pengawas terlibat dalam praktek yang mengabaikan etika dan hukum. Penyebabnya, kepentingan kekuasaan dan dinasti politik lebih diutamakan daripada keadilan dan demokrasi. Akibatnya, supremasi hukum melemah, keadilan hilang, dan rezim lama berlanjut dengan sistem yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber ini berasal dari antikorupsi.id. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, pelanggaran. Komnas HAM melalui Ketua Admike Nova Sigiro menegaskan pentingnya kesetaraan hak politik perempuan
dalam pemilu 2024 di Indonesia yang dibahas pada acara daring Open Mic Suara Perempuan untuk Pemilu 2024 pada Senin 28 Agustus 2023, Admike menyampaikan bahwa partisipasi perempuan penting bagi demokrasi dan HAM, serta pemilu harus berlandaskan prinsip universalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan martabat manusia. Ia juga menyoroti Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perkawinan sebagai kemajuan hukum bagi perempuan. Admike mengajak semua pihak memastikan demokrasi berjalan terus dan melindungi kelompok marginal serta perempuan sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Sumber ini berasal dari komnasham.go.id yang bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Saya akan menuliskan 5 HAM sosial budaya. 1. Penegakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan dan norma dan pengaturan SRP nomor 15 pada 10 Juli 2025 sebagai upaya memperkuat penyuluhan hak masyarakat ada di Indonesia. Dokumen yang terdiri dari 203 pasal ini menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, pemerintahan daerah, korporasi, dan masyarakat sipil untuk menyusun regulasi yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM menilai bahwa masyarakat adat masih menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM seperti penggusuran, perampasan wilayah adat, dan kriminalisasi sehingga pengakuan dan pemulihan hak kolektif mereka menjadi hal mendesak. Narasumber dari Mengkobay.id. Yang kedua, HAM sosial budaya pelanggaran. Pemerintah baru Indonesia diingatkan untuk tidak memperburuk situasi hak asasi manusia HAM yang telah menunjukkan tren memburuk selama pemerintahan kebebasan berekspresi, kriminalisasi masyarakat adat, hingga pembunuhan di luar hukum, dan mendesak agar negara segera mengambil langkah efektif untuk penegakan HAM, memperbaiki regulasi, dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran. Sumber Amnesty ID. Saya akan menjelaskan HAM tata cara peradilan. 1. Penegakan. Pada 12 Juni 2024, Mahkamah Agung mensosialisasikan Perma nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Aturan ini menekan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, terdakwa, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan, bukan membalas. Keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana ringan, delik aduan, dan pelaku anak dengan tujuan memulihkan korban, memperbaiki hubungan, serta menghindari perampasan kemerdekaan. Jika perdamaian tercapai di depan hakim, maka penuntutan dapat gugur. Keadilan restoratif tidak menghapus tanggung jawab pidana, tetapi menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan kemanusiaan dalam proses hukum. Sumber ini berasal dari pnnegara.co.id. Berita ini bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Pelanggaran. PA Tutuyan mengumumkan relas panggilan gaib dan pemberitahuan isi putusan beberapa perkara tahun 2025 sampai 2026. Selain itu, melaksanakan berbagai kegiatan seperti rapat evaluasi pembangunan ZI, verifikasi lapangan oleh tim Bawas MA, serta sosialisasi pengendalian gratifikasi. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas lembaga peradilan agama. Sumber ini berasal dari patutuyan.co.id yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.